Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bistri Yuda Mahendra, NPM 719 212 781. Baik, di sini saya akan menjelaskan resum pembukuan dan pencatatan. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Dasar hukum kewajiban melanggarkan pembukuan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Pembukuan merupakan proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan dan informasi tentang keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan, penjualan, harga peroleh, dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Pembukuan wajib dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia, wajib pajak badan. Yang poin yang ketiga, pengecualian pembukuan. Dikecualikan dari kewajiban pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan adalah WP, OP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitungkan penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, yaitu peredarannya kurang dari per tahun. Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Tujuan pembukuan atau pencatatan. Yang pertama, tujuannya adalah pembukuan adalah bukti mempermudah pengisian SPT, penghitungan penghasilan kena pajak, penghitungan PPN dan PPNBM, mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Tujuan pencatatan adalah untuk mempermudah pengisian SPT, penghitungan penghasilan kena pajak, dan penghitungan PPN dan PPNBM. Syarat-syarat pembukuan atau pencatatan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur mengenai keadaan bank, daftar utang dan piutang, daftar persediaan barang. Pada akhir tahun, pajak membuat neraca dan laporan laba rugi diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, mata uang rupiah dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Pembukuan dalam bahasa asing. Pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah diperbolehkan setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan yang dilimpahkan pada Direktur Jenderal Pajak, yaitu untuk WP dalam rangka penanaman modal asing, kontrak karya untuk perusahaan pertambangan, kontrak bagi hasil untuk perusahaan pertambangan dan migas, bentuk usaha tetap. Sanksi dan sanksi pidana. Pertama, wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atau tidak diperlihatkan atau meminjamkan buku catatan dokumen sebagai dasar pembukuan sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang. Pajak terutang ditetapkan dengan surat ketetapan pajak atau SKP. Pengurangan penghasilan bruto. Menurut Undang-Undang PPh Pasal 6 Ayat 1, besarnya penghasilan kena pajak bagi WPDN dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya M3 mendapatkan, menagih, dan memelihara, penghasilan biaya pembelian bahan, bukan biaya fiskal. Menurut Undang-Undang PPh Pasal 9 Ayat 1, untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, WP dalam negeri dan BUT tidak boleh dikurangkan pembagian laba dan nama dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SAHU koperasi.
yang ketentuannya diatur dengan keputusan Menkeu Premi Asuransi Kesehatan Kecelakaan Jiwa Dwiguna beasiswa yang dibayar oleh WPOP, kecuali jika dibayar pemberi kerja dianggap menambah penghasilan dan bagi perusahaan dapat dibiayakan. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.